warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinani SHIMM. Saya merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung Timur, Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saya bergabung dengan Setia Lampung Timur yaitu sejak tahun 2005 dan bidang ilmu yang saya tekuni adalah manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKT PT di bidang pengajaran pada mata kuliah Manajemen Strategi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di semester 5. Setelah mengikuti mata kuliah Manajemen Strategi, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai dan memahami tentang konsep dan prinsip-prinsip tentang organisasi, kemudian tata kelola, manajemen resiko, manajemen strategi, pengendalian internal, dan juga lingkungan bisnis. Dalam pembelajaran mata kuliah manajemen strategi, saya menggunakan beberapa metode, antara lain metode ceramah, kemudian metode diskusi, dan juga brainstorming. Saya juga menggunakan student-centered learning dan juga case-based learning yang secara interaktif saya lakukan melalui dua arah dan bisa melalui sinkronus, asinkronus maupun tatap maya. Selain beberapa metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah manajemen strategi, saya juga menerapkan beberapa hal dalam proses pembelajaran, yaitu antara lain adalah bagaimana mampu memberikan stimulasi, bertanya pada tingkat dasar, kemudian memberikan penguatan dalam proses pembelajaran, kemudian mengadakan variasi dalam pembelajaran, kemudian menjelaskan, kemudian membimbing dalam proses pembelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, bagaimana kemudian mengelola kelas dan juga pembelajaran kelompok kecil dan juga individu. Saya juga menggunakan beberapa model pembelajaran, antara lain bagaimana memberikan stimulasi kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran itu mampu untuk bertanya tingkat dasar sebagai awal mahasiswa untuk berdiskusi. Nah, kemudian di dalam proses pembelajaran saya juga memberikan penguatan terhadap materi-materi yang sudah saya sampaikan, yang sudah kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ataupun pada pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran saya juga memberikan variasi dalam proses pembelajaran agar tidak jenuh, kemudian mampu memberikan semangat kepada mahasiswa, maka saya harus mengadakan variasi pembelajaran. Tidak hanya monoton pada satu metode saja, tetapi menggabungkan dari beberapa metode yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, kemudian selanjutnya saya juga menjelaskan materi dalam proses pembelajaran manajemen strategi. Pada kesempatan kali ini yang saya sampaikan adalah pertemuan kedua, di mana pertemuan pertama kemarin kita melakukan pertemuan perdana, yaitu membahas tentang kontrak kuliah yang berlaku pada mata kuliah manajemen strategi. Nah, tujuan penyampaian kontrak kuliah ini adalah untuk menciptakan komitmen bersama antara dosen dengan mahasiswa. Apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi hak, apa konsekuensi jika tidak mengikuti mata kuliah manajemen strategi. Artinya bahwa nanti yang diberlakukan adalah sesuai dengan kontrak kuliah. Maka nilai akhir yang dihasilkan oleh mahasiswa itu tergantung hasil dari akumulasi komponen nilai yang sudah disepakati dan sudah disampaikan dalam kontrak kuliah. Berkaitan dengan komponen nilai yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung Timur, yaitu 10% atau bobot 10% untuk kehadiran, kemudian 20% untuk tugas, kemudian 30% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan perkuliahan mata kuliah manajemen strategi pada pertemuan yang kedua. Yang akan saya lakukan adalah yaitu membuka perkuliahan dengan salam, kemudian menanyakan kabar kepada mahasiswa, kemudian memberikan motivasi kepada mahasiswa agar terus semangat dalam tholabul ilmi. Kemudian selanjutnya
saya juga akan mengingatkan kembali tentang pertemuan perdana terdahulu, yaitu tentang kontrak kuliah yang sudah disepakati. Nah, tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada mahasiswa apa yang sudah menjadi komitmen bersama. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua di mata kuliah manajemen strategi sesuai dengan yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu RPS, yaitu yang merupakan materi kedua adalah latar belakang manajemen strategi. Apa yang melatar belakangi munculnya manajemen strategi. Nah, hal ini bisa dipahami agar kita mengetahui sejauh mana urgensi dari sebuah strategi dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi. CPMK yang kedua yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kemudian kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan maupun kemanusiaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Sedangkan CPMK yang keempat yaitu mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku kepentingan. Kemudian bagaimana cara saya dalam menyampaikan materi? Kita simak video berikut ini. Baik Bapak Ibu Saudara mahasiswa, ketemu lagi kita pada pertemuan kedua pada mata kuliah manajemen strategi. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi ini kita mulai, saya absen dulu ya, saudara-saudara. Yang pertama Mbak Anjarwinarsi. Ada Bu. Alhamdulillah, sehat Anjar ya. Kemudian ada Mbak Tri Lestari. Oke, kemudian Saudari Inta ada? Hadir. Kemudian Mas Bagus Bayu ada. Kemudian Mbak Eka Suyanti. Kemudian Saudari Lulu. Kemudian Saudara Adi. Hadir. Kemudian Mas Angga. Ada. Mas Rian. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pertemuan yang kedua ini kita akan masuk ke dalam materi pembahasan, yaitu tentang latar belakang manajemen strategi. Namun sebelumnya kita review kembali pertemuan pertama kemarin, ya kita sudah mengadakan kontrak kuliah. Itu perlu saya ingatkan kembali bahwa ada beberapa komponen yang harus Bapak Ibu penuhi. Salah satunya adalah kehadiran dengan memiliki bobot sebanyak 15%. Ya, nah ini yang perlu saya tegaskan kembali agar Bapak Ibu juga mengingat komitmen kita yang sudah kita tuangkan dalam kontrak kuliah. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang latar belakang manajemen strategi. Ya, apa yang melatar belakangi dan urgensinya sebuah strategi dalam pengelolaan sebuah organisasi. Semua pendapat dari Bapak Ibu semuanya baik ya, terkait tentang pemahaman kita tentang definisi manajemen strategi. Nah, bagaimana strategi itu dibutuhkan untuk sebuah organisasi dalam mencapai satu tujuan. Nah, sekarang secara teoritis kita akan melihat apa sih sebenarnya manajemen strategi. Ya, kalau kita tadi sudah membahas masing-masing pendapat, kita gabungkan yang pada intinya adalah sama. Nah, sekarang kita lihat manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan sebuah keputusan yang tidak jauh beda dengan pendapat dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang bersifat mendasar dan menyeluruh yang disertai penetapan cara melaksanakan yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi untuk mencapai satu tujuan. Maka ending atau inti dari sebuah strategi itu adalah pencapaian sebuah tujuan dalam organisasi ataupun instansi tertentu. Nah, selanjutnya setelah pemaparan beberapa pentingnya manajemen strategi, ya, kemudian bagaimana kita kaitkan dengan kondisi sebuah organisasi. Sekarang kita akan melihat beberapa manfaat yang diperoleh sebuah organisasi jika menerapkan
kembali lagi kepada slide yang kedua, bahwa apa saja konsekuensi dari perkembangan zaman, ya kan? Nah, sehingga ketika menggunakan manajemen strategi itu akan sangat membantu sebuah organisasi, ya, sangat membantu sekali dalam rangka beradaptasi. Contoh yang sudah kita sama-sama lalui, adanya perubahan teknologi. Ketika dulu tidak memerlukan strategi si A misalnya, nah sekarang dengan teknologi yang maju, strateginya harus berbeda. Kalau kita masih menggunakan strategi A untuk perubahan zaman B, maka ini tidak akan cocok. Sehingga apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari sebuah organisasi itu tidak akan tercapai. Oke, kemudian yang ketiga adalah membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif plus efisien, baik dalam dana, baik dalam kegiatan, itu akan lebih efektif. Mungkin dengan strategi yang pas dan daya digunakan lebih minimal. Kemudian waktu yang dibutuhkan juga minimal, sehingga sangat bermanfaat sekali. Kemudian yang keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Ya, karena segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mengandung resiko. Nah, ini yang harus diminimalisir, sehingga dibutuhkan yang namanya strategi. Ya, baik. Sebelum kita lanjut kepada manfaat yang kelima dan sampai selanjutnya, ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada yang bisa memberikan pendapat tentang contoh atau gambaran manfaat yang diperoleh ketika menggunakan manajemen strategi. Baik, demikian tadi banyak sekali contoh ternyata sudah Bapak Ibu pahami ya tentang beberapa manfaat yang sudah kita bahas bagian tadi. Nah, selanjutnya adalah manfaat yang kelima, artinya bahwa dengan adanya strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan ya dalam rangka mencegah munculnya masalah di masa depan. Jadi ada istilah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul masalahnya. Ya. Bukan berarti kita lari dari semua masalah, tapi paling tidak kita sudah mampu memprediksi sehingga kemudian resiko bisa kita tekan lagi. Oke, lanjut. Yang keenam adalah keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi yang lebih memotivasi pada tahap pelaksanaannya. Artinya butuh yang namanya kebersamaan dalam manajemen strategi. Jadi menggabungkan pendapat-pendapat, menggabungkan strategi yang dipaparkan oleh organisasi itu justru akan lebih memotivasi. Kenapa? Mereka bersemangat karena mungkin pendapatnya digunakan, atau paling tidak ketika sudah dijelaskan oleh rekannya yang lain ternyata bisa menerima. Tinimbang harus dimonopoli oleh satu orang. Ya, ini manfaatnya. Jadi paling tidak ada motivasi bagi para pelaku organisasi. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas yang tempat ini akan dikurangi. Yaitu tadi artinya dari poin 1 sampai dengan poin 8 ini pada hakikatnya adalah merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Mungkin satu menopang yang kedua menopang yang ketiga, sehingga ini menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, kemudian yang kedelapan adalah keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Ya, jadi intinya adalah bahwa tidak mudah untuk merolling atau mungkin pemutusan hubungan kerja karyawan lama. Artinya ketika strategi sudah manajemen strateginya sudah bagus, maka akan dipertahankan karyawan lama, sehingga tidak perlu sering yang namanya cyber lobbying ya. Jadi ada istilah pergantian pegawai dan lain sebagainya, pemutusan hubungan kerja. Nah, itu dapat dikurangi. Nah, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan manfaat yang akan diperoleh dari adanya penggunaan manajemen strategi. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bagaimana urgensinya manajemen strategi. Nah, sekarang setelah kita membahas berdiskusi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang dan juga gambaran bagaimana urgensi dan pemahaman definisi tentang manajemen strategi, kita sekarang akan berdiskusi. Maka saya akan membagi Bapak Ibu Saudara mahasiswa ini menjadi 4 kelompok, 4 sampai 5 kelompok. Nanti silakan dibentuk ya.
kelompok ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu buat kelompok dulu ya, yang tadi poin-poin yang akan didiskusikan sudah saya sampaikan ya. Oke, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu Saudara mahasiswa. Diskusi sudah selesai, sudah menyampaikan hasil diskusinya dan sudah kita koreksi secara bersama-sama tentang manajemen strategi, latar belakangnya, urgensinya, manfaat yang akan diperoleh organisasi dengan menggunakan manajemen strategi, kemudian strategi yang seperti apa yang bisa kita terapkan dalam organisasi sudah kita bahas, dan saya berikan applause tentang diskusi pada kesempatan hari ini. Dan yang terakhir adalah penutup, dan alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan untuk hari ini di materi yang terakhir setelah diskusi. Maka jangan lupa bahwa kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita bahas tadi harus kita pahami ya, yaitu tentang urgensi manajemen strategi. Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan hari ini, pertemuan yang kedua ini. Jangan lupa untuk tetap bahagia, jangan lupa untuk tetap bersemangat dalam malam ini. Kita akan ketemu pada pertemuan yang ketiga. Saya akhiri dan saya tutup dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.